pendek kalimatnya gitu. Iya Bu. Efektif Iya. IPK-nya. Ke bawah lagi Pak. Iya Bu. Ya, ke bawah terus Pak. Ya, terus kita ke nah, ya, ke bawah lagi Pak. Baik Pak, ke pendekatan dan metode. Nah, saya mau bertanya. Iya Bu. Baik, Bapak bisa dijelaskan pendekatan konstruktivisme itu apa Pak? Pendekatan konstruktivisme itu yang mengacu ke karakter anak Bu, ke tentang karakteristik anak, kemudian kehidupan sehari-hari anak itu Bu. Jadi nanti iklan itu saya hubungkan dengan kehidupan anak, misalnya diare itu penyebabnya apa, kenapa, saya hubungkan dengan anak-anak itu Bu, kehidupannya sebenarnya. Kenapa Bapak menggunakan pendekatan konstruktivisme pada RPP ini? Alasannya apa? Karena menurut saya ini materi ini sangat menarik Bu, ini berhubungan dengan kehidupan sehari-hari anak, misalnya tentang sakit perut, diare itu kan sembelit, anak sering melakukan itu. Kemudian ada penyebabnya yaitu jajan sembarangan, kemudian susah makan sayurnya, itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari anak itu Bu. Jadi kalau saya masukkan metode ini, menurut saya itu bisa diterima oleh anak Bu. Oke, baik. Kemudian berikutnya ke strategi. Menurut saya bukan strategi ya Pak, model mungkin Pak ya, lebih ini lebih pas ya model PBL. Bapak modelnya ini di dalam RPP ini ada menggunakan PBL. Ini kebalik ini Bu Ila. Antara strategi dan model, harusnya yang di atas di bawah, gua ke atas. Iya. Pertanyaan saya Pak, Bapak jelaskan problem based learning itu apa, kemudian di dalam langkah pembelajaran Bapak jelaskan juga langkah pembelajaran yang mana yang mengacu pada model pembelajaran based learning. Itu Pak, dua pertanyaan saya. Ya Bu, kalau PBL itu kan menurut saya problem based learning itu berbasis masalah Bu. Jadi nanti kan ada iklan-iklan itu, anak ditampilkan iklan. Nanti setelah mengamati itu, anak nanti diskusi dan tanya jawab dengan gurunya tentang permasalahan iklan itu. Iklan itu membahas tentang apa, permasalahannya apa, nanti penyebabnya apa, nanti dibahas di situ Bu, di iklan elektronik tadi itu. Ya, bisa ditunjukkan ke saya Pak di langkah pembelajaran, langkah yang mana yang menggunakan model PBL Pak? Langkah mana saja? Ya. Yang ini pertama orientasi. Nah ini, didik mengamati tayangan video tentang media elektronik Bu. Nanti situ kan ada pertanyaan, rasa keinginan tahuan anak tentang masalah ini. Video ini tentang apa sih, membahas apa itu. Kemudian nanti bersama guru menjelaskan tentang ciri-ciri media elektronik dan mengambil contoh iklan media cetak juga. Pembelajaran sebelumnya itu media cetak sama ini, anak membedakan nanti perbedaannya apa. Kita di situ membahas bedanya apa sih, itu. Kemudian itu juga anak menganalisis. Baik. Iya Bu. Ya, rumusan masalahnya di mana Pak? Kan problem based learning ya, ini pembelajaran berbasis masalah. Masalah yang diangkatnya apa? Permasalahannya itu tentang penyakit gangguan pencernaan Bu. Jadi anak nanti di sini membahas tentang penyakit itu, permasalahan itu dibahas sehingga anak tahu macam-macam penyakit itu apa saja dan penyebabnya apa, cara mengatasinya bagaimana. Permasalahannya di situ Bu. Bisa Bapak tunjukkan di media pembelajaran Bapak yang mengacu pada langkah pembelajaran PBL ini. Tadi Bapak menjelaskan itu
ditayangkan di dalam PPT ya, problem based learning-nya bisa Ya, Bu. ditunjukkan. Nah ini Bapak punya satu file utuh, tapi yang Bapak upload Oh, iya. di LMS ini saya terpisah-pisah, makanya saya buka tutup file dari tadi kurang efektif. Iya, maaf Bu. Tadi yang saya upload yang ke Ibu masih bisa-bisa Bu, yang ke Pak Edi sudah saya Iya, gabungkan, yang ya. diupload di Maaf LMS ya. Iya Bu. Ya, silakan tunjukkan saja daripada nanti saya menghabiskan waktu buka Iya, Bu. file ya. Nah ini Saya PowerPoint-nya. penasaran nih karena desain Bapak menggunakan problem based learning, mana di dalam media Bapak yang menunjukkan adanya problem based learning di situ. Ya Bu. Ini kita di persepsi ada menyanyi itu tentang penyakit itu. Ya. Nah ini sudah masuk ke iklan. Nah, ini bahasa Indonesia iklan, tapi ini membahas tentang penyakit di IPA-nya. Jadi nanti kita anak-anak itu menganalisis penyakit yang kita bahas ini. Nah anak nanti mencari penyebabnya apa itu dulu, melalui pertanyaan-pertanyaan dan Ini diskusi bisa terjawab. diklik. Ini video Pak. Ini video. Video tapi ini di PDF Bu, bukan PowerPoint-nya. Ini video, benar video ini. Kalau di PowerPoint ada suaranya, ada geraknya itu. Baik. Aslinya media ini video ya Pak? Iya, video, aslinya video. Yang menjelaskan tentang masalah pencernaan. Iya. Baik. Berarti kalau begitu sudah cocok dengan rancangan ini Bapak, model yang digunakan ya. Jadi Iya, Bu. masalahnya tertuang, tetapi masalahnya tertuang bukan dalam bentuk tulisan, tapi dalam bentuk video gitu Pak ya. Iya Bu, iya Bu. Ya, baik, cakep Pak. Terima kasih Bu. Kita ke LKPD Pak. Ya baik Bu. Sebentar Pak, menarik Bu yang atas Pak, yang pertanyaan tadi, pertanyaan setelah iklan. Yang ini. Ya, setelah iklan yang pemecahan masalahnya. Yang ini Bu. Apa pendapatmu ya? Itu ya. Ya. Ini nih pemecahan masalahnya dari pertanyaan ini ya Pak ya. Nanti di IPA-nya Bu. Ini tentang masih membahas tentang iklannya. Kan bahasa Indonesia ini. Masih iklan, tapi materinya materi IPA udah. Baik. Terus pancingan pertanyaan dari Bapak yang mengacu pada penyelesaian masalah yang mana Pak? Yang di IPA nanti Bu, yang di bawah. Baik, tunjukkan. Pertama ini anak mengambil informasi dari masing-masing iklan. Itu tentang penyakit apa aja, caranya bagaimana, nanti di sini mulai ini. Nah, kemudian ini pertanyaan diskusi di kelas nanti ini. Jadi saya menunjuk anak ini, menyebutkan macam-macam yang tadi ditayangkan di video. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah kamu pernah mengalami gangguan itu? Nah, ini di sini kita mengungkap masalah itu Bu. Sudah pernah apa belum? Kemudian penyebabnya apa? Di situ Bu. Baik. Ya, menarik Pak, ini ya apa? Media model pembelajarannya juga menarik, problem based learning. Karena nggak semua guru SD mampu menerjemahkan problem based learning. Ya, itu ya, gangguan pencernaan, penyebab dan cara mengatasinya. Sip, kita ke LKPD Pak. Saya lihat LKPD-nya. Baik Bu. LKPD-nya ini. Ada KD-nya. Kemudian tujuan belajarnya saya masukkan juga panduannya. Kemudian LKPD 1. Di sini anak menentukan perbedaan iklan media cetak dan iklan media elektronik Bu. Masih bahasa Indonesia ini. Dan Ini LKPD ini diisi ketika anak-anak masih ada di Google ya, Meet. ketika pembelajaran ya Bu. Jadi diberi waktu mengerjakan, kemudian dibahas bersama-sama di situ. Pak, siswa Bapak mengisi LKPD ini ketika mereka masih ada di Google Meet? Iya Bu. Jadi hari sebelumnya saya memberikan LKPD ini. Bisa dengar suara saya? Masih Bu, bisa Bu. Dengar. Putus ya kayaknya saya ya. Dengar. Full. Dengar ini.
bersih suaranya. Baik. Oh. Baik, Pak. Ya, Pak Mukhlas, saya mau bertanya, Ya Bu. LKPD ini diisi oleh anak-anak ketika anak-anak masih ada di dalam Google Meet, Pak? Iya Bu, benar Bu. Atau bagaimana? Ketika masih dalam Google Meet, kan hari sebelumnya saya membagikan LKPD-nya. Nanti anak ngeprint ini LKPD ini untuk belajar pada waktu hari hanya itu Bu. Baik, baik. Oke. Berarti anak-anak ngisinya secara manual, Bapak nanti menayangkan contoh iklan media cetak dan media elektronik ya Pak ya? Iya, betul Bu. Ini suara siapa tuh? Enggak, dengar. Iya. Suara dengar. Oh iya. Baik, turun lagi Pak ke bawah Pak. Jadi yang Oke, LKPD yang kedua. ini tentang iklan Bu, mendemonstrasikan iklan elektronik. Nanti ini Anda mengerjakannya setelah pembelajaran selesai. Oh, ini bukan di dalam Google Meet ya Pak? Iya, di Setelah luarnya Bu. siswanya selesai Setelah, ya? Iya. Oke, baik. Ya, saya kira sudah lengkap persiapan RPP perangkat pembelajarannya Pak Mukhlas, termasuk Pak Mukhlas juga sudah tahu ya bagaimana RPP daring ini dilakukan. Itu saja mungkin Pak Datuk dari saya. Oke, Silakan. Bu Ila. Oh, Pak Mukhlas ngajar di Jakarta di mana? SD berapa? Di SD Harapan Mulia 01 Kemayoran Pak, Jakarta Pusat. Oh, Jakarta Pusat. Pak, tadi ada kaitan antara, saya mau bertanya, tadi ada kaitan antara lagu Indonesia Raya itu kemana itu kaitannya? Dengan ini Pak, Nah. nasionalisme. Iya, coba. Di medianya. Iya. Ya ini. Iya. Untuk apa itu Pak? Ini untuk meningkatkan rasa nasionalisme Pak. Bahwa sebelum memulai pelajaran kita menyanyikan lagu Indonesia secara bersama-sama. Sebelum ya? Ini sebelumnya ini. Oh, Sebelum oke. apresiasi juga. Kemudian Pak, dari tadi sudah kelihatan itu, tetapi antara iklan elektronik dengan yang media cetak itu nanti Bapak nanya nggak mana yang lebih bagus di antara kedua itu di dalam memahami pencernaan seseorang. Ada nggak pertanyaan dari situ? Kalau ini perbedaannya ada Pak, perbedaan elektronik dan media cetak itu ada. Tapi dia juga ada persamaannya Pak. Persamaannya tidak ada, hanya perbedaannya dibahas sesuai Bapak yang bahas indikatornya. perbedaan aja. Sesuai indikatornya. Kalau yang baik yang tidak baiknya, yang lagi bagus tidak bagusnya, Bapak tanyakan nggak? Belum Pak. Oh belum. Belum, Nanti saya kan masukkan. berjenjang naik lagi ke atas. Iya. Kenapa itu elektronik? Karena mudah dipahami, nggak perlu baca panjang, dengan bahasa isyarat aja orang sudah mengerti gitu. Iya Pak. Ya. Nah, kemudian Bapak jangan lupa nanti itunya yang tadi ditanya Kamila juga sama. Nanti ke anak-anak kalau ini WA-nya dia udah pakai handphone kayak apa, laptop udah ada karena DKI udah bagus, tetapi nanti penyajian gambar itu Bapak harus cepat tangkap juga, karena kalau sedang pembelajaran Google Meet nanti tidak ada jeda waktu, mereka sudah juga memahami apa yang Bapak perintahkan sebelumnya gitu. Iya Pak. Jadi dia perintahnya harus jelas Pak, Ya. supaya anak-anak memahaminya lebih continue. Ya, Ya Pak. Pak Mukhlas. Ya Pak. Dulu S1 Pak Mukhlas di mana ya? Ya di UNS Pak. Oh, Solo. Iya. Nah, ini kalau lulus harus S2 ini. Ya. Insya Allah Pak. Oke, kalau gitu cukup. Ada lagi Bu Ila? Masih ada? Cukup Pak. Silakan tutup Pak Mukhlas Al-Atas. Kemudian keluar masuk ke grup yang utama tadi lagi. Silakan peserta selanjutnya. Ya. Terima kasih Pak, Bu. Terima kasih bimbingannya. Oke, Terima kasih ya, masukannya. sami. Ya Pak Mukhlas. Mukhlas Al-Atas ini. Recording in progress. Wah, Yang selanjutnya siapa? selesai. Sudah. Saya sedih nggak? Kata Anda. Udah plong ini. Bisa jalan-jalan.